Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Bialfala dengan NPM 201 705 1072. Saya akan menjelaskan soal UAS, struktur data dan algoritma yang soalnya yang Sandy Morse. Nah, soalnya seperti ini. Menerjemahkan masukan berupa sekumpulan titik dan strip menjadi suatu huruf, kata, atau kalimat. Terus ada tanda slash sebagai pemisah antar kata. Nah, ini masukannya string Sandy Morse dan keluarannya string terjemahannya. Ini misalnya masukannya Sandy Morse ini nanti akan menghasilkan keluaran seperti ini dan begitu seterusnya. Baiklah, saya sudah membuat kode programnya seperti ini. Di sini saya menggunakan Q. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan mencoba menjalankan dulu program saya. Nah, baiklah. Sini saya akan menggunakan output yang ini. Kita coba. Maksudnya masukkan yang ini. Kita coba dengan masukan seperti itu. Coba enter. Hasilnya orang beriman pasti bahagia. Ini sesuai dengan output yang diminta. Coba yang ini. Nah, seperti ini. Sudah sesuai. Saya orang beriman. Yang ketiga juga. Coba. Ini sepertinya ada kesalahan pengetikan di kodenya. Ini kalau jika kodenya seperti ini akan menghasilkan saya bahagia. Ini pastinya tidak ada. Sepertinya ada kesalahan pengetikan di soalnya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan dulu pseudocode-nya. Ini pseudocode yang sudah saya buat. Sebelumnya mungkin flowchart-nya dulu. Nah, saya akan coba fungsi untuk mengecek atau memeriksa suatu kode seperti ini. Jika kodenya titik dan strip, ini A, strip titik itu B, dan seterusnya sampai Z. Jadi nah jika semuanya false, jika kodenya tidak cocok, nanti akan returnnya akan menjadi spasi saja. Nah, ini ada saya buat variable out ini untuk returnnya nanti. Ini sebenarnya di kode yang sebenarnya ini tidak perlu. Ini agak beda dari kode yang sebenarnya. Ini langsung aja ini return A, return B, return C, dan seterusnya. Seperti itu. Ini untuk fungsinya dan ini untuk main-nya. Nah, di main-nya saya buat seperti ini. Saya menggunakan tipe data Q berisi char atau string. Terus string Morse ini untuk menyimpan itu kode Morse-nya yang akan diinput oleh pengguna. Ini gambar seperti ini, artinya input. Pengguna menginputkan Morse. Terus Morse-nya saya tambahkan dengan di ujungnya saya tambahkan spasi gitu untuk fungsi di bawah ini nanti. Setelah itu saya menggunakan for dengan ini i-nya sebagai pencacahnya, variabel pencacahnya dari 0 sampai Morse length. Ini artinya sampai
sampai saya looping sampai panjang dari kode Morse-nya, panjang dari string yang ada di kode Morse-nya ini. Terus di for-nya ada if else. Jika Morse key-nya atau Morse pada suatu posisi itu tidak sama dengan slash, nanti itu kodenya itu misalnya yang ditemukan itu ini titik itu tidak sama dengan uh, spasi, maka dia akan push titik tersebut ke dalam queue kita, yaitu pre tadi, queue pre. Nah, akan tetapi jika yang ditemukannya itu spasi, artinya kita sudah sampai di akhir kodenya, karena di kodenya tidak ada spasi. Kita sudah memiliki kode di pre kita. Nah, baru kita buat seperti ini. Saya menggunakan deklarasi variable ini, precise itu artinya saya isi dengan size queue saya tadi. Misalnya ada 3 kode, misalnya ini kode yang pertama ini ada 3, 1, 2, 3 karakter kode, artinya size-nya adalah 3. Nah, terus string tmp ini untuk menyimpan sementara hasil dari queue tadi. Nah, ini integer j ini untuk penjajah for-nya ini. Nah, for-nya saya buat dari 0 sampai precise. Nah, ini saya masukkan yang ada di queue tadi ke dalam string tmp tersebut. Jadi semua yang ada di queue ini dimasukkan ke tmp, terus di queue-nya saya pop semuanya. Nah, baru tmp-nya saya translasi menggunakan fungsi Morse check tadi ke dalam bentuk sebuah kata. Setelah itu saya tampilkan di layar. Nah, setelah itu saja ini end. Ini declare ini seharusnya tidak ada. Ini ada kesalahan. Saya tampilkan ke layar setiap kata. Nah, jika katanya ini tadi tidak sama dengan kode-kode ini, maka yang ditampilkan itu spasi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini saja untuk flowchart-nya. Terus ini pseudocode-nya ini sama saja seperti flowchart-nya. Ini fungsi Morse check-nya dengan parameter string. Ini return value-nya string juga. Ini if Morse, ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, dan seterusnya sampai Z. Nah, jika bukan kode-kode ini, artinya itu saya return spasi. Nah, ini and if. Nah, itu saja. Terus selanjutnya ini main-nya, deklarasinya ada Morse, tmp, precise, pre, ij. Ini seperti yang ada di flowchart tadi. Terus ada fungsi, deklarasi fungsinya Morse check tadi yang di atas. Terus pertama saya baca, di push terus saya masukkan ini spasi agar yang karakter terakhir juga ikut masuk ke else ini nantinya. Nah, terus ini sama seperti tadi, for dari i sampai Morse length. If Morse i itu tidak sama dengan spasi, maka di push ke queue-nya. Jika else, jika sama dengan spasi, itu nantinya queue-nya di pop, dimasukkan ke tmp itu, dan seterusnya, sama seperti flowchart tadi. Nah, ini kodenya seperti ini, dengan menggunakan tipe data queue, dengan include queue, iostream, string untuk menyimpan, memasukkan data satu persatu. Nah, ini mulai dari sini string Morse,
Q ini char play, ini saya menggunakan char karena hanya satu karakter saja, tadi char saja. Seperti ini misalnya ada titik, min, strip, dan seterusnya. Terus ada ini saya baca getline. Ini saya baca morse-nya dari pengguna, terus morse-nya saya tambahkan di akhirnya dengan spasi. Nah, kenapa saya tambahkan spasi itu seperti tadi, ini nanti akan saya jelaskan lagi. Ini saya buat for in i dari 0 sampai dengan morse length, sampai panjang dari morse ini. Misalnya ini ada berapa karakter, 1 2 3 dan seterusnya. Ini semua karakternya ini saya hitung panjangnya, saya buat looping sampai mencapai panjang tersebut. Nah, if morse-nya sama dengan spasi, maka yang dilakukan adalah memasukkan, if morse-nya tidak sama dengan spasi, maka yang dilakukan nih, misalnya yang pertama itu yang dibaca itu titik kan, titik itu tidak sama dengan spasi, ini diinputkan ke Q-nya. Terus yang kedua ini titik juga diinputkan ke Q, terus yang ketiga juga titik diinputkan ke Q. Nah, yang keempat baru spasi. Nah, maka dia masuk ke else-nya. Else-nya ini ada integer precise ini untuk mengukur, ini untuk menyimpan variable, ini variable untuk menyimpan panjang dari Q-nya. Ini artinya tadi kita sudah punya tiga titik. Ini artinya panjang dari Q kita itu adalah 3. Itu disimpan di precise, saya simpan di sini. Terus string temp ini untuk menyimpan, untuk menyimpan sementara dari Q tadi. Itu isi dari Q tadi. Saya looping sampai precise tadi. Terus temp ini saya isi dengan apa yang ada di Q. Saya pop, terus saya masukkan ke temp dan seterusnya sampai semuanya. Ini artinya yang pertama ini saya pop masukkan ke temp, terus ini saya pop masukkan ke temp, ini saya pop masukkan ke temp. Akhirnya yang di Q kita itu kosong dan di temp kita itu terisi titik 3 tadi. Nah, titik 3 tadi itu saya cek translasinya di fungsi morse check ini. Nanti hasilnya akan di cout ke layar. Nah, seperti itu. Saya coba jalankan lagi. Misalnya kita menggunakan kode yang ini. Nah, ini orang beriman pasti bahagia. Ini dicek satu-satu, ini O, ini R, dan seterusnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.